Jadi pemerintah akan menaikkan harga jual eceran minimum untuk tahun 2022 dengan rata-rata itu sebesar 12%. Sebagai catatan, untuk tahun 2021 harga jual eceran itu tidak dinaikkan. Jadi kita berpikir bahwa dengan kenaikan HJE ini akan memaksa perusahaan-perusahaan untuk menaikkan ASP-nya mereka sehingga penurunan margin tidak akan sebesar tahun 2021. Halo sahabat Miraset, kalian mau menangin voucher belanja dengan total 1 juta rupiah setiap minggunya? Caranya gampang banget. Kalian langsung aja subscribe ke YouTube channel Miraset Sekuritas Indonesia, tonton video-video terbaru dari kita, dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya di setiap video yang kamu tonton. Karena nanti pemenangnya akan diundi dari komentar yang terpilih. Cek info lengkapnya di description box di bawah ini ya. Halo Sobat Miraset, welcome back to Superstock. Di Superstock kali ini kita akan membahas perkembangan industri rokok. Seperti yang telah kita ketahui, industri rokok ini menjadi penggerak ekonomi. Dari penyediaan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja, ekspansi investasi, juga menyumbang cukai APBN yang menggerakkan perekonomian. Seperti apa perkembangan industri ini di tengah COVID yang terus berlanjut? Kita tanyakan kepada Christine Natasha, Research Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Christine. Hai Alia. Nah, sebelum kita membahas perkembangan di tahun 2022, mungkin sedikit flashback sedikit nih. Jadi kira-kira apa yang melatar belakangi pertumbuhan tersebut, Christine? Volume penjualan industri rokok di tahun 2021 ini ditopang karena pemulihan kembali ekonomi dan juga meredanya situasi pandemi. Sementara itu untuk SKM premium industri rokok tahun 2021 ini ditopang oleh karena pembukaan kembali ekonomi. Sedangkan untuk pertumbuhan volume penjualan industri rokok secara keseluruhan ini banyak ditopang karena SKT dan juga SKM. Biasanya tantangan datang dari regulasi pemerintah. Bagaimana dengan peraturan pemerintah terkait cukai dan juga harga jual eceran rokok? Efektif 1 Januari 2022 ini, untuk tier 1 SKM cukai rokok naik sebesar 13,9% secara year on year. Dan untuk tier 1 SPM naik juga sebesar 13,9% secara year on year, di mana untuk SPM ini di luar dugaan, karena biasanya untuk SPM kenaikannya itu di atas SKM. Dan untuk SKT kenaikannya itu sebesar 3,5% secara year on year untuk tahun 2022, di mana ini di atas asumsi kami, karena kami mengasumsikan untuk SKT itu tidak ada kenaikan untuk tahun 2022. Saya melihat bahwa kenaikan cukai untuk tahun 2022 ini masih lebih rendah dibandingkan kenaikan cukai di tahun 2021, di mana ini telah diperkirakan sebelumnya. Selain itu, meskipun terlihat bahwa pemerintah berusaha untuk mengurangi excise layer, seperti yang terlihat pada excise tax untuk SKM tier 2A dan 2B yang sama, dan juga SPM tier 2A dan 2B yang sama, namun perbedaan antara SKM tier 1 dan tier 2 dan juga SPM tier 1 dan tier 2 masih lebar. Tentunya hal ini akan berimbas kepada perusahaan. Bagaimana dengan margin dari sisi perusahaan rokok? Kami percaya bahwa kenaikan cukai ini akan memberikan downside terhadap margin pada perusahaan HMSP dan juga gudang garam. Kita melihat bahwa mayoritas penjualan dari gudang garam dan juga HMSP ini berasal daripada SKM. Jika tadi kita berbicara margin tentu berdampak ke perusahaan, tapi bagaimana ke konsumer nih dengan harga jual ecerannya? Jadi pemerintah akan menaikkan harga jual eceran minimum untuk tahun 2022 dengan rata-rata itu sebesar 12%. Sebagai catatan, untuk tahun 2021 harga jual eceran itu tidak dinaikkan. Jadi kita berpikir bahwa dengan kenaikan HJE ini akan memaksa perusahaan-perusahaan untuk menaikkan ASP-nya mereka sehingga penurunan margin tidak akan sebesar tahun 2021. Dengan kenaikan harga jual eceran tentunya akan mempengaruhi nih ke pertumbuhan sales volume di tahun 2022 ini. Bagaimana proyeksinya? Untuk sales volume di tahun 2022, pertama karena kenaikan SKM tier 1 yang sebesar 13,9% secara year on year ini lebih baik daripada perkiraan kita sebelumnya yang sebesar 16,9% year on year, kami memprediksi bahwa untuk industri SKM di tahun 2022 akan bertumbuh secara flat. Sedangkan untuk SKT tier 1 yang naik 3,5% dan ini masih di atas asumsi kita yang sebelumnya flat, kita memprediksi bahwa industri SKT masih akan bertumbuh sebesar 3% secara year on year di tahun 2022. Ini dikarenakan SKT masih diuntungkan dari kenaikan cukai rokok yang paling kecil dibandingkan
segmen lainnya. Dan sebagai catatan tambahan, sepanjang tahun 2021 kami melihat bahwa porsi untuk segmen below volume tax tier 1 SKM telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini dikarenakan karena lebih banyak perokok yang berpenghasilan rendah yang mengkonsumsi rokok-rokok yang bermerek yang lebih murah. Dan menurut sudut pandang dari HMSP, persaingan tersebut tidak hanya datang dari pemain kecil, namun juga pemain-pemain besar yang masuk ke segmen tersebut. Halo sahabat Miraset, kalian mau menangin voucher belanja dengan total 1 juta rupiah setiap minggunya? Caranya gampang banget. Kalian langsung aja subscribe ke YouTube channel Miraset Sekuritas Indonesia, tonton video-video terbaru dari kita, dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya di setiap video yang kamu tonton. Karena nanti pemenangnya akan diundi dari komentar yang terpilih. Cek info lengkapnya di description box di bawah ini ya. Lalu bagaimana dengan kondisi daya beli para perokok saat ini? Meskipun pemerintah telah menetapkan untuk menaikkan UMP atau upah minimum provinsi tahun 2022 sebesar 1,09%, saya melihat bahwa masih rendahnya daya beli untuk perokok berpenghasilan rendah. Dan untuk kenaikan UMP tahun 2022 ini diatur dari peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dan saya melihat bahwa tingkat kenaikan UMP tahun 2022 ini jauh dibandingkan ekspektasi para pekerja yang berekspektasi bahwa kenaikan UMP akan naik sebesar 10% dibandingkan UMP tahun 2021. Dari sudut pandang perusahaan, bagaimana pengaruh peraturan pemerintah terkait kebijakan UMP tersebut? Kami percaya ini sedikit positif terhadap perusahaan yang padat karya, terutama untuk perusahaan rokok yang memproduksi SKT atau sigaret kretek tangan. Namun hal ini memberikan downside terhadap para perokok berpenghasilan rendah. Belum lagi dari anggaran bantuan sosial dari pemerintah untuk tahun 2022 yang dimana ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, konsumen juga akan terus merokok SKT karena segmen ini masih diuntungkan karena kenaikan ASP yang tidak sesignifikan segmen lainnya. Selain itu, kita juga melihat bahwa dengan pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini kita expect bahwa untuk volume industri rokok akan bertumbuh sebesar 3% secara year-on-year. Berbicara tentang pertumbuhan, tentunya kita akan berbicara tentang margin. Bagaimana proyeksi margin untuk HMSP dan gudang garam di tahun 2022? Karena kenaikan excise tax yang sangat signifikan sejak tahun 2020, kami memperkirakan bahwa untuk margin HMSP dan gudang garam selama setahun ke depan masih akan menurun. Meskipun begitu, kami melihat bahwa penurunan margin di tahun 2022 bisa lebih minimal dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan karena kenaikan ASP untuk produk-produk flagship tidak akan sesulit di tahun 2021 dan juga kita melihat adanya pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan juga adanya kenaikan HJE untuk tahun 2022. Di kondisi dengan pertumbuhan yang sangat minim dan berbagai tantangan, bagaimana perusahaan menyiasati pertumbuhan ke depannya? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari industri rokok. Yang pertama adalah produsen rokok besar masih akan mengalami penurunan margin walaupun sudah minimal. Yang kedua, untuk volume penjualan merek SKM dan SPM yang lebih murah masih akan cenderung menurun karena konsumen masih bisa down trading ke merek yang lebih murah. Dan yang terakhir, daya beli untuk perokok yang berpenghasilan rendah akan tergantung dari pemulihan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan juga kalau kita lihat dari kenaikan UMP yang masih sangat minimal yang sebesar 1,09% secara year-on-year untuk tahun 2022. Dengan ketiga tantangan yang baru saja disebutkan, adakah harapan untuk industri ini pulih? Untuk saat ini, kami mempertahankan rekomendasi netral untuk industri rokok untuk tahun 2022 karena di situasi yang menantang walaupun kita lihat adanya ekspektasi ekonomi yang pulih di tahun 2022, kita melihat bahwa kenaikan cukai di tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan 2021. Lalu kenaikan SKT yang masih paling rendah sedikit memberikan angin segar terhadap industri rokok saat ini. Dan yang terakhir, konsensus sebagian besar telah memperhitungkan penurunan bottom line atau earnings dari HMSP dan gudang garam, sehingga untuk ekspansi sales volume dan juga margin akan menjadi perbaikan terhadap harga saham kedua company ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait bagaimana nih proyeksi untuk gudang garam? Gudang garam masih akan menghadapi persaingan karena perusahaan masih akan menaikkan ASP terus untuk mempass on kenaikan dari excise tax tahun ini. Namun kemungkinan masih akan ada ekspansi untuk margin untuk SKT untuk tahun ini. Namun demikian kami berpikir bahwa gross profit margin dari gudang garam masih akan sulit untuk bertumbuh. Secara keseluruhan based on our research,
Rekomendasi untuk gudang garam saat ini adalah trading buy, dan penurunan harga saham gudang garam saat ini terlihat sudah minimal. Dan bagaimana proyeksi pertumbuhan untuk HMSP? Meski pertumbuhan excise tax untuk SKT masih lebih tinggi daripada asumsi kami sebelumnya, saya melihat untuk segmen SKT masih akan diuntungkan karena kenaikan excise tax yang paling rendah. Dan HMSP memiliki SKT kontribusi terhadap total penjualan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk HMSP saat ini adalah hold. Baik, Christine, terima kasih banyak atas informasi dan analisa terkait industri rokok. Sama-sama, Alia. Berbagai kebijakan pemerintah dan juga daya beli masyarakat ternyata sangat mempengaruhi industri rokok ini. Pastikan sahabat Mirai Aset selalu terupdate dengan informasi dan perkembangan dari berbagai industri yang mempengaruhi capital market di tanah air. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya, dan happy cuan!